selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring hari ini. Perkenalkan, nama Ibu Evi, Ibu yang akan mengajar bahasa Indonesia khusus kelas 7. Pembelajaran kita hari ini atau materi kita pada hari ini yaitu tentang teks deskripsi. Berikut penjelasannya. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan tentang teks deskripsi, kita akan membahas dulu tentang kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang harus dicapai yaitu mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek yaitu sekolah, wisata, tempat bersejarah atau suasana pentas seni daerah yang dibaca dan didengar. Pernahkah kamu membaca atau mendengar teks deskripsi? Pasti pernah dong kamu melihat acara televisi yang menayangkan keindahan pariwisata Indonesia. Atau pernahkah kalian membaca informasi perjalanan yang menggambarkan keindahan Indonesia? Ya, itulah beberapa contoh teks deskripsi. Dalam kehidupan sehari-hari, kamu sering menceritakan peristiwa, tempat, benda, atau seseorang kepada orang tuamu atau teman-temanmu. Kamu bercerita sesuai dengan yang kamu lihat, kamu dengar, dan rasakan. Jadi, orang tuamu atau teman-teman yang mendengarkan ceritamu seolah-olah juga merasakan yang kamu lihat atau temui. Kegiatan bercerita yang telah kamu lakukan tersebut dinamakan sebagai mendeskripsikan objek. Objek tersebut dapat berupa peristiwa, tempat, benda, atau orang. Teks yang digunakan dalam proses bercerita disebut teks deskripsi. Nah, yang berikutnya yaitu tentang teks deskripsi. Apa itu pengertian teks deskripsi? Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu peristiwa atau objek tentang pengalaman, penglihatan, pendengaran, penciuman, dan perasaan. Dengan pengalaman indranya tersebut, seorang penulis akan menuangkan objek yang dilihat, didengar, dicium, dan dirasanya ke dalam kalimat demi kalimat. Yang kedua itu ciri-ciri teks deskripsi. Ciri-ciri teks deskripsi itu ada 4 bagian. Yang pertama, menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Yang kedua, melibatkan kesan indera sehingga gambaran objek menjadi jelas. Yang ketiga, membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri pengalamannya objek yang diamati penulis. Dan yang keempat, menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan suatu objek. Selanjutnya, jenis teks deskripsi berdasarkan cara mendeskripsikan objek. Ada 2, yang pertama, deskripsi explanatory. Itu menekankan subjek sesuai dengan fakta atau kenyataan, misalnya tempat, orang, benda, suasana, peristiwa, dan keadaan. Sedangkan yang kedua itu deskripsi sugesti. Itu berdasarkan sifat subjek atau kesan yang muncul, misalnya orang itu galak, gembira, dan sedih. Ada juga jenis teks deskripsi berdasarkan objeknya. Yang pertama, teks deskripsi tempat atau spasial. Yang kedua, teks deskripsi benda. Yang ketiga, teks deskripsi waktu. Dan yang keempat, teks deskripsi orang. Apa itu teks deskripsi tempat? Berikut, teks deskripsi tempat spasial adalah teks yang melukiskan ruangan atau tempat berlangsung. Contohnya, kondisi kamar mandi SMP Katolik Sudiang bersih, tidak bau, dan tidak banyak sampah. Kemudian yang kedua, deskripsi benda adalah teks yang melukiskan benda yang dilihat oleh penulis. Contohnya,
Tas sekolahku berbentuk ransel. Tasku berwarna hitam. Tasku memiliki tali vertikal melewati bahu. Dan yang ketiga, deskripsi waktu, menggambarkan urutan waktu. Contohnya, saat itu jam tanganku menunjukkan pukul 17.20 WIB waktu Indonesia Barat. Matahari semakin menjauhi, siang saat itu berada di halaman sekolahku. Dan yang keempat, deskripsi orang, yaitu menggambarkan orang secara terperinci. Contohnya, pemeran Dewi Sinta memiliki paras ayu. Ia memiliki postur tubuh yang tinggi semampai. Ia sangat luas saat memerankan Dewi Sinta. Berikut informasi penting dalam teks deskripsi. Informasi penting dalam bacaan terdapat pada ide pokok setiap paragraf dalam bacaan. Ide pokok adalah suatu masalah atau peristiwa penting yang dibahas atau diungkapkan dalam sebuah bacaan. Ide pokok setiap paragraf terdapat pada kalimat utama. Kalimat utama dijelaskan oleh beberapa kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat yang memberikan penjelasan tambahan sesuai ide pokok paragraf. Nah, sekarang tugasnya yaitu mengerjakan soal latihan berikut ini.